Kalau kamu masih muda, kamu masih umur belasan tahun, kamu masih sekolah, jangan berharap apapun sama pasangan kamu. Dan jangan terlalu serius dengan pacaran. Hi, it's Rivi. Welcome back to our self-care session. As you know, I'm 17 and today in this session, I'm going to talk about kalau misalnya kamu masih muda, kamu masih umur belasan tahun, jangan terlalu serius pacaran. Aku tahu aku baru umur 17 tahun dan aku belum di atas umur 20. Cuman aku tuh pernah mengexperience gak many juga sih, tapi beberapa relationship. Ada salah satu yang aku seriusin banget, and it was my first love. Ada juga yang aku cuman main-main. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai, aku cuman pengen bilang hati-hati sama ilusinasi, karena kadang itu datangnya dari setan. Walaupun kamu ngerasa firasat kamu ini orang satu-satunya buat kamu, ini orang jodoh kamu dan lain-lain, hati-hati, itu datangnya dari setan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kemarin aku tuh baru aja hangout sama temen aku berdua. Kita tuh lagi ngobrolin tentang self-improvement gitu. Dan aku tuh tiba-tiba nanya juga ke dia, kamu lagi suka sama siapa sih sekarang gitu. Terus dia cerita, terus aku juga cerita gimana aku pernah been in a relationship dan aku pernah sakit hati dan lain-lain. Pokoknya aku ceritain ke dia. Dan aku juga cerita kalau misalnya gua punya pikiran kayak vision tentang nih cowok di masa depan, kita bakalan bareng, terus punya firasat kayak nih kayaknya bener-bener cowok ini deh yang bakal jadi jodoh gua. Itu sebenarnya datangnya dari alam mendukung atau gimana sih? Nah, terus dijawab, wah Vi, hati-hati itu biasanya datang dari setan. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, dulu ketika pacaran pertama aku tuh and he was my first love, dan aku tuh ngerasa kayak aku punya vision beneran tentang nih cowok di masa depan, bahwa we will getting married. And then aku ngerasa kayak kayaknya dia jodoh aku deh, soalnya kita tuh dibilang orang-orang tuh mirip. Nah, tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi sekarang, mungkin aja itu datangnya memang beneran dari setan. Karena kita pas waktu itu putus, dan putusnya itu gak baik-baik aja, dan pokoknya ya dia ngelakuin some kind of bad things gitu. Jadi that's why aku dari situ mikir, wah apa iya juga ya, ternyata pikiran-pikiran kayak gini tuh aduh parah banget. Makanya itu di sini aku mau ngebahas tentang kenapa di usia muda, contohnya aku, karena aku pernah ngalamin juga, walaupun aku belum di umur atas 20 tahun, tapi aku rasa bahwa aku tuh udah rada mature enough to discuss about this, karena aku pernah ngalamin juga. Kalau kamu lagi pacaran, atau kalau kamu lagi suka sama cowok, sama cewek, jangan terlalu ambil itu serius. Karena ketika kita masih di usia muda, itu adalah masa-masa dimana kita masih mencari jati diri kita. Walaupun kita udah umur 17, 18, 19, 20, itu sebenarnya masih masa-masa mencari jati diri kita. Kita bahkan belum bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kadang aja kita nggak tahu keperluan kita apa. Kita nggak bisa ngebedain mana kemauan dan mana kebutuhan. Dan terkadang kita tuh cuman fokusnya ke kemauan aja. Kadang orang-orang yang pacaran ini, kemauannya itu nafsu. Dan mereka tuh sampai ngejar-ngejar, and ini biar kalian tahu aja bahwa aku juga pernah ngejar cowok. Dan I know it's ridiculous, tapi dari situ aku juga belajar gitu. Aku dari pengalaman buruk aku tuh jadi belajar, dan aku lebih wiser. Dan video ini tuh bukan berarti bikin kamu jangan sampai ngalamin hal-hal seperti itu. Karena di usia-usia remaja, emang serba salah gitu ya ngomongnya ya. Di usia remaja memang kadang kita mau experience something
Tapi yang pengen aku omongin dalam video ini adalah don't take things too serious. Mau kamu lagi di situasi pacaran, mau kamu lagi di situasi suka sama orang, HTS-an, atau punya mantan atau ini dan bla 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 bla, jangan terlalu ngambil itu serius. Dan video ini tuh bukan berarti ngelarang kamu buat gak nge-experience hal-hal seperti itu. Cuman video ini tuh ngasih tahu biar kamu lebih berpikiran dewasa aja kalau di usia-usia remaja seperti kita ini masih mencari jati diri kita, dan kita tuh masih mencari-cari tentang goals kita ke depannya nanti apa, kita mau menjadi apa. Kadang ada beberapa orang yang bahkan dia nggak tahu 5 tahun ke depannya atau cita-citanya dia itu mau jadi apa. Jadi jangan kaget kalau kamu nih pacaran sama orang yang kayak gini. Jangan kaget kalau misalnya dia nggak punya pandangan ke depan tentang kalian berdua. Ya balik lagi, jangan terlalu diambil serius. Ya kamu terserah deh mau pacaran sama siapapun. Kamu mau pacaran sama kakak kelas, mau adik kelas, mau om-om. Sorry, ya pokoknya apapun itu. Karena gini ya, ketika kamu terlalu ngambil serius, dan apalagi ini paling parahnya, kamu terlalu ngasih diri kamu ke orang itu. Kamu put yourself into that person. Kamu bucin parah. Jangan sampai kamu kayak gitu. Karena apa? Akhirnya kamu bakal sakit. Tergantung ya. Ada 2 perbedaan sakit. Yang pertama, kamu sakit bener-bener karena dari orangnya. Yang kedua, kamu sakit karena ekspektasi kamu sendiri. Jadi yang ekspektasi kamu sendiri itu adalah kamu terlalu serius sama orang ini. Kamu berekspektasi orang ini juga bakal bisa serius sama kamu. Kamu berekspektasi kalau orang ini bakal ngasih feedback yang setara sama kamu. Dan ini. Tapi pada akhirnya we're just teenagers. Kita cuman remaja yang bahkan kita masih minta-minta sama orang tua. And let me tell you something ya, ini aku sedikit notes aja buat kalian. Kenapa kadang kita masih mengharapkan feedback dari orang lain, itu karena kita belum memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita tuh gak sadar bahwa kita aja belum memenuhi apa yang kita mau, apa yang kita butuh, dan kita mengharapkan itu dikasih dari orang lain. Jadi akhirnya apa? Kamu sakit. Contohnya nih, kamu lagi pacaran, cewek atau cowok lah. Nah, terus si cowok ini atau si cewek ini dia main lah sama temen lawan jenisnya. Kalau misal dia main berdua atau misalnya dia lagi kerja kelompok dan ada ceweknya, terus kamu jealous sama pasangan kamu ini, itu benar-benar gak healthy buat diri kamu dan begitupun buat dia. Pacaran tuh kalau misalnya gak bikin kamu seneng, gak bikin kamu bahagia, apalagi sampai menghambat pelajaran-pelajaran di sekolah, sampai menghambat perkembangan diri kamu, itu benar-benar percuma. Buat apa kamu pacaran kalau misalnya pacaran tuh bikin draining your energy? Buat apa kamu pacaran kalau ujung-ujungnya kamu malah menghambat semua perkembangan diri kamu? Let me tell you something. Di saat kamu pacaran, jangan salahin sepenuhnya ke pasangan kamu. Walaupun pasangan kamu itu main sama lawan jenis, maupun pasangan kamu itu selingkuh, maupun pasangan kamu itu chatan sama cowok lain, sama cewek lain, biar aku kasih tahu bahwa itu sepenuhnya salah kamu. Aku tahu dalam pacaran itu memang ada aturan. Contohnya kayak nggak boleh terlalu deket sama lawan jenis karena mengakibatkan menimbulkan kecemburuan. Yang kedua ya bukan aturan itu mah, jangan sampai selingkuh. Terus yang ketiga cetan-cetan sama orang lain, itu memang nggak boleh. Cuman yang aku bahas kali ini adalah ketika kamu pacaran di usia remaja. Nah, apa sih yang kamu harapin sama pasangan kamu? Kamu harapin pasangan kamu tuh jangan sampai kayak gitu. Sedangkan we are all teenagers, dan teenagers ini mau mengeksplor segala-galanya. Teenagers ini tuh mau tuwing, mereka tuh mau menjelajahi segalanya. Walaupun aku tahu ya rasanya gimana, sakitnya gimana,
ketika pasangan kamu seperti itu dan lain-lain. Tapi sekarang aku tuh belajar, aku malah jadi lebih bijak, dan aku tahu kalau misalnya kamu gak pernah nge-experience hal seperti itu, kamu gak akan lebih maju. Well, that's okay. Menurut aku ya gak apa-apa kalau misalnya kamu pernah nge-experience patah hati, first love kamu, dan lain-lain. Karena di usia-usia remaja itu memang perlu berwarna. Cuman yang perlu kamu ingat, apalagi tahun depan aku udah lulus SMA dan aku pastinya masuk ke perkuliahan. Jadi aku mau ngasih tahu nih buat adik-adik kelas aku yang baru masuk SMA atau masih SMP, if you're watching this, jangan terlalu ngambil segala sesuatu tuh terlalu serius. Maupun itu tentang pacaran, maupun itu tentang hubungan kamu yang tanpa status. Sakit gak? Dan maupun itu tentang teman-teman kamu atau ya siapapun itu, pokoknya jangan terlalu ambil serius. Menurut aku tuh sekarang aku setuju dengan ucapan kalau misalnya pacaran gak bikin kamu senang, buat apa? Gini deh, apalagi kamu masih di usia remaja, terus kamu ngabis-ngabisin waktu kamu di orang yang salah, di orang yang bahkan gak bikin kamu senang. Kamu mempertahankan itu cuman buat kamu takut buat sendirian lagi, kamu takut ngelihat orang itu bareng sama orang lain. Kamu malah ngabis-ngabisin waktu kamu yang harusnya waktu itu kamu bisa jadi kesempatan buat ngembangin diri kamu. Karena kamu tuh masih di usia-usia dimana kamu perlu ngembangin diri kamu perlu improve, kamu perlu tahu jati diri kamu tuh sebenarnya passionnya apa, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kamu cuma fokus ke satu hal itu aja, menurut kamu salah gak sih? Deep down aku tahu menurut kamu tuh pasti salah. Tapi kadang kamu tuh cuman gak mau mengungkap itu karena you are too afraid. And that's okay. Kadang orang tuh perlu sadar ketika mereka udah dikasih pelajarannya langsung. Ya sama kayak aku juga. Aku tuh kalau misalnya belum ngalamin sendiri, belum puas sama pertanyaan-pertanyaan aku sendiri, aku pasti bakal lanjutin terus sampai aku tahu rasanya gimana, baru aku belajar dari situ. Aku tuh tipe orang yang kayak gitu. Aku tipe orang yang keras kepala, yang kalau dikasih tahu, emang iya. Nah, aku tuh pasti udahlah, lakuin aja sendiri dulu, aku pengen tahu rasanya gimana, bener gak sih apa yang kata orang. Well, kalau bener, depannya itu jadi pelajaran buat aku. Tapi kalau misalnya salah, berarti perspektif orang tuh memang beda-beda. Oke, segini aja video dari aku. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan hit the notification bell so you won't miss a new upload. And I'll see you in the next session.